Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sunarto Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kencong, Kabupaten Jember. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Pada kegiatan sebelumnya, saya sudah menyusun sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Visi ini saya dukung dengan prakarsa perubahan, yaitu menguatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada anak dengan memanfaatkan teknologi. Pada aksi nyata ini, saya melewati 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan refleksi. Pada tahap perencanaan ini, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat di bidang bimbingan dan konseling, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Tahap pelaksanaan. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Pada proses layanan bimbingan dan konseling, saya berusaha untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang mana aplikasi ini berfungsi untuk saya mengumpulkan data yang valid tentang peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik, saya minta untuk menyimak materi-materi layanan melalui video YouTube dari channel pribadi saya, serta dari blog yang sudah saya bangun. Sebagai prakteknya, peserta didik akan diminta untuk menceritakan kembali materi layanan tersebut dengan berbagai cara dengan memanfaatkan teknologi. Berikut beberapa hasil praktek materi layanan peserta didik. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang. Teman-teman, lihat nih, ada perilaku bullying yang dilakukan oleh salah seorang siswa pada siswa lainnya. Lihat tuh, kasihan kan yang jadi korban bullyingnya. Iya, kasihan banget. Ini miris banget ya generasi zaman sekarang tuh. Wah, parah banget sih ini. Iya sih, astagfirullah, keterlaluan sih. Apa sih bullying itu dan apa penyebabnya? Iya, terus dampaknya juga apa? Pasti jenis-jenisnya juga banyak. Dan cara mencegahnya juga bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Yuk. Apa sih bullying itu? Bullying adalah perilaku yang disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental.
apa ya penyebab bullying itu? Nah, berdasarkan sebuah riset, pelaku perundungan biasanya memiliki masalah keluarga, stres, atau trauma. Dan ada pula mereka pernah menjadi korban. Mereka yang diintimidasi lebih berpeluang untuk menjadi pelaku bullying ketimbang orang yang tidak pernah diintimidasi. Jenis-jenis bullying. Tindakan bullying terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada verbal bullying, yaitu salah satu bentuk bullying yang dilakukan dengan menggunakan lisan. Tindakan ini memang tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, namun sangat berdampak serius terhadap kondisi mental korban bullying itu sendiri. Misalkan, menulis atau mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati korban, seperti mengancam, mengejek, berkomentar jelek, menggoda atau catcalling, bahkan memanggil nama orang dengan sebutan yang aneh-aneh. Jenis yang kedua ada physical bullying, yaitu salah satu bentuk bullying di mana pelaku menggunakan tindakan fisik untuk menindas target yang akan dijadikan korban pembulian. Misalkan, memalak, melukai tubuh orang lain, mencubit, memukul, mendorong, menendang, meludahi, bahkan sampai mengambil barang orang lain. Jenis yang ketiga ada social bullying, yaitu tindakan pembulian yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain. Misalkan, mempermalukan orang lain di depan umum, mengucilkannya, bahkan sampai dengan menyebarkan fitnah atau gosip yang tidak benar tentang seseorang. Yang keempat, atau yang terakhir, ada cyberbullying, yaitu tindak pembulian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Di era kita yang serba modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan canggih, kita seringkali menemukan tindak pembulian di media-media sosial. Misalkan berupa komentar-komentar negatif, atau berupa pesan ancaman, bahkan bisa berupa gambar maupun video. Nah, apa sih dampaknya bullying terhadap korbannya? Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri, lalu munculnya perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Yang ketiga, perundungan bisa menyebabkan depresi, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Dan yang terakhir, korban perundungan cenderung sulit percaya pada orang lain. Oke, jadi yang selanjutnya bagaimana sih cara mencegah bullying? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, membangun konsep diri yang baik. Yang kedua, dukung minat dan bakat anak. Yang ketiga, ajarkan anak mengatakan tidak. Yang keempat, selalu berikan dukungan penuh terhadap anak. Yang kelima, membangun rasa empati pada anak. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tahap akhir, saya melakukan refleksi. Saya berusaha untuk mencari tahu apa kekurangan dan kelemahan metode layanan yang saya berikan sebagai upaya untuk memperbaiki pada proses layanan-layanan selanjutnya. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Semoga dapat memberikan manfaat baik bagi saya, peserta didik, maupun seluruh pihak yang berkepentingan dalam memajukan bangsa dan negara. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.